Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, jumpa lagi dengan podcast BNPHC. Kali ini podcast BNPHC hadir dengan tema yang berbeda dari yang sebelumnya. Ya, kali ini podcast BNPHC akan bercerita sedikit tentang salah satu program yang sedang dilakukan oleh BNPHC, yaitu program Grand Design Alternative Development atau program alternatif alih fungsi lahan tanaman terlarang. Nah, sudah hadir di tengah-tengah kita saat ini ya salah satu masyarakat atau petani penerima manfaat program Grand Design Alternative Development. Siapa dia? Yuk kita sapa. Assalamualaikum Pak Fakri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Harman. Iya, apa kabarnya Pak Fakri hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Ada yang bisa saya bantu? Iya. Jadi pada tema kali ini Pak Fakri, kita podcast BMPHC salah satu media yang selalu kita sampaikan ya di YouTube kita. Nah, kali ini kami mengundang Pak Fakri ini sengaja ingin bercerita tentang sedikit seperti apa sebetulnya ya pertama kali Pak Fakri bisa tergabung atau bisa menjadi peserta penerima manfaat program GDAD. Mungkin Pak Fakri bisa cerita sedikit. Sebelumnya saya memang diajak untuk bekerja sama untuk GDAD, bahwa ingin kita membebaskan yang salah pergunakan lahan untuk lahan yang damai dan bermanfaat lebih jauh daripada yang salah pemahaman sebelumnya di saat itu. Dan saat itu saya mengajak baik masyarakat 1-2 itu seperti saya tidak ada pekerjaan. Itu cerita. Namanya perjuangan, serangan-serangan seperti itu memang risiko kita. Tetapi terasa bagi saya banyak juga yang bisa mengubah orang bukan dengan paksaan, bukan dengan kekerasan, tetapi bisa mengajak, dan kesadaran masyarakat di lingkungan saya sendiri itu saya sangat merasa bahagia. Jadi awal mulanya Pak Fakri ikut program Grand Design Alternative Development ini GDAD ini di kawasan Lamteba ini karena diajak gitu ya. Iya. Ya, sejauh itu dulu waktu pas pertama kali diajak ini apakah memang sudah muncul dari keinginan pribadi Pak Fakri untuk merubah keinginan yang sebelumnya tanaman yang tidak baik menjadi tanaman yang produktif gitu? Sebelumnya walaupun belum diajak, saya memang sudah ada keinginan seperti itu. Kebetulan saya sangat berterima kasih dengan ada ajakan. Kenapa saya bilang itu? Saat kita membawa orang pertama sangat sulit. Ada bantuan yang sangat begitu besar pun merasa itu tidak mencukupi. Tetapi kalau sekarang bukan kita ajak, orang itu yang minta ikut dengan kita. Di situ saya merasa sangat bahagia, Pak. Jadi dulu awalnya mengajak orang untuk mau ikut program GDAD ini sangat sulit. Sangat sulit. Nggak banyak yang percaya, Pak. Bukan sekedar tidak percaya, malah itu kata mereka, itu bukan pekerjaan. Bagi saya tidak ada istilah menyerah, tetap memperjuangkan demi daerah saya. Bagaimana lingkungan saya bisa mencari rezeki yang berpotensi dan tanpa risiko yang kira-kira merusak generasi yang akan datang. Jadi awalnya susah ya merubah atau meyakinkan masyarakat, dan sekarang kondisinya
sudah sangat. Dulu kalau kita bilang Pak, kalau dibilang daerah saya itu bakung ya. Rasanya di kedai-kedai pun bisa sebuah cerita. Tetapi sekarang rasanya bukan rasanya, memang saya tidak pernah saya jumpai lagi ada orang bercerita untuk nanam bakung. Biarpun kadang-kadang Bapak mendapatkan di gunung-gunung yang asing, itu sudah sangat tersembunyi. Kalau dulu rasanya di pinggir pagar kita pun berani orang nanam karena tidak merasa itu satu masalah. Kalau sekarang kita bilang nggak ada yang berbuat, memang kita dapat. Tetapi kalau kita tanya sama masyarakat itu di mana, itu cuman kelompok-kelompok orang itu yang berbuat saja yang tahu. Kalau masyarakat nggak tahu lagi. Artinya sudah tidak ada lagi. Sudah banyak yang membenci dibanding yang simpati. Makanya kalau dibilang GDAD ini nggak ada guna, itu karena orang itu nggak pernah turun yang sebelumnya dan saat memulai GDAD. Kalau orang yang udah turun sebelumnya di pinggir-pinggir sawah pun ada. Tapi saat sekarang rasanya kita survei seluruh lokasi-lokasi yang pinggir-pinggir sawah itu nggak ada lagi. Sudah sulit. Sudah sulit. Kalaupun ada jauh ke dalam. Baru kita tahu udah tertangkap di pergunungan. Kalau dulu saya pernah juga saya lihat dekat-dekat dengan lokasi-lokasi saya. Tapi sekarang nggak pernah saya jumpai. Saya malah 2 lokasi saya turun, 3 lokasi saya turun. Bagian pertanian nggak pernah saya lihat lagi. Nah, cerita tentang tadi Bapak penerimaan manfaat, kan program GDAD ini kan tanaman yang diberikan bantuan ke Pak Fakri ini kan jagung ya. Nah, sejauh mana keberhasilan jagung yang telah diberikan kepada Pak Fakri dan kawan-kawan nih Pak? Mungkin Pak Fakri bisa cerita. Memang Lam Teba itu pernah kegagalan dengan penanaman jagung. Saat itu sesudah mereka masyarakat nanam, jangankan yang beli dikasih aja nggak ada yang mau. Makanya saat saya diajak untuk nanam jagung, banyak orang bilang itu bukan suatu pekerjaan, itu orang nggak ada kerja. Tapi sekarang satu sisi saya senang, masyarakat saya sudah dengan kesadaran sendiri ingin balik arah, ingin cari peluang yang lain. Saat orang itu sudah mau, saya sudah merasa bangga. Bukan maksudnya harus dikasih terus menerus buat saya, tapi saya kecewa tanpa bantuan lagi. Bagian itu karena kita ingin seperti penyakit betul-betul tuntas. Biarpun dibantu nggak diberikan untuk saya pun nggak ada masalah. Tapi lokasi yang sudah mau berubah itu ingin ditingkatkan dulu, jangan berhenti begitu mau langsung diputuskan. Kalau diputuskan, kalau banyak kerja apalagi di masa-masa sulit ini, bisa-bisa orang lain bisa kesempatan untuk merangkul kembali masyarakat yang sudah berubah. Bisa berpotensi seperti itu Pak ya? Iya, saya merasa kecewa di situ waktu masyarakat yang tahu saya sering pernah mendekati dengan Bapak dapat itu, saat sekarang lah orang itu datang, kayak mana saya sudah pingin juga ini nanam ini, saya gini itu. Tetapi saya nggak tahu menjawab apa. Saya bilang nggak ada, rasanya nggak puas. Saya bilang ada, mau saya kasih apa? Sedangkan saya bekerja juga seperti orang lain. Jadi itulah kegelisahan saat ini masyarakat Lam Teba ya terkait dengan program GDAD ya. Betul Pak. Kalau dulu saya
serangan dalam memperjuangkan di tahap pertama bahwa itu bukan pekerjaan yang cocok. Kalau sekarang serangannya, kalau sudah dia bisa untuk sendiri, untuk apa orang kita? Gitu. Sebaliknya, karena ngomelnya orang itu untuk ingin mendapatkan yang begitu juga. Iya. Artinya melihat keberhasilan yang sudah diraih Pak Fakri dengan kawan-kawan, masyarakat lainnya ingin juga bisa seperti itu. Nah, kondisinya sekarang mungkin tidak seperti yang diharapkan ya. Malah sesudah mereka lihat kadang-kadang dibandingkan keinginan saya lebih besar orang itu ada keinginan. Tetapi kenapa bisa terjadi di tengah jalan ini? Saya sudah bilang, memang kadang-kadang banyak orang berkata bahwa ke situ-situ aja. Tetapi saat orang mau, kenapa enggak kita pupuk? Terus sampai membina cara membuat bibit, jangan selalu mengharap sama pemerintah. Kan di situ ada orang yang punya kemampuan segala macam. Bisa satu hari kalau dia sudah mampu membuat bibit sendiri, kan bisa mensupport bibit di situ langsung, dan bisa dijual dengan harga yang agak murah sedikit dibandingkan yang dibawa dari daerah lain yang membutuhkan transportasinya yang sangat besar. Iya. Jadi itulah kondisi saat ini Pak Fakri ya. Iya. Dan harapan Pak Fakri. Nah, ini kan program GDAD kan masih berlangsung kurang lebih 3 tahun lagi sampai tahun 2025. Iya. Dan sejauh ini sudah 3 tahun belakangan Pak Fakri dan kawan-kawan mendapatkan bantuan 30 hektar jagung. Namun di tahun 2022 ini karena kondisi kekurangan anggaran sehingga bantuannya berhenti sementara. Nah, harapan Pak Fakri kepada pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah daerah, apa nih Pak Fakri? Mungkin bisa disampaikan kepada penonton ataupun pemirsa di podcast kita. Saya dengan tulus hati Pak, saya bilang bukan mesti dibantu melewati saya, tapi ingin dilanjuti. Biarpun lewat kelompok yang lain yang ada di sana. Kenapa saya bilang itu? Karena kan lahan potensi itu kan bukan yang terlarang aja yang potensi. Kita bawa ke jalan yang bagus kan berpotensi juga. Misalnya orang udah mau ini, kalau sudah ada ilmu cara membuat bibit sendiri, sudah ini itu sendiri, pasti orang itu nggak mau tempat lain. Nggak mau. Sekarang saya tengok, biarpun saya saat berjuang pertama bermacam tantangan yang sudah dari segi pendapat pikiran masyarakat, di segi ilmu saya sendiri, saya nggak ada tempat bertanya, nggak pernah saya lihat orang tanam jagung, ya lewat aja ada, tapi kayak mana dibuatnya saya nggak tahu. Pernah yang sekali saya kemarau panjang juga lagi bagus-bagusnya, udah itu kemarau poso. Hasilnya nggak ada. Yang lagi saya harapkan itu hasil besar, tapi nggak ada. Saat kedua saya karena nggak ada pengetahuannya, saya potong lagi berbuah. Saya teringat seperti tanaman lain, biar kalau kita potong batangnya berarti terisi kepada buahnya. Ternyata bukan. Baru saat ketiga saya mendapatkan hasil yang maksimal. Tapi sekarang orang udah melihat bahwa itu potensi yang saya bilang-bilang. Kalau kita tanam yang lain, misalnya cabai, bukan kita bilang nggak butuh cabai sangat kita butuh. Tetapi harganya tidak pernah ditentukan oleh pemerintah, tarifnya nggak ada. Nilai jualnya saat banyak harga rendah. Pabrik dia nggak ada apa-apa, nggak ada harganya untuk ongkos petik aja nggak ada. Kita bukan kita tolak kacang, memang kebutuhan negara. Inginnya yang ada peluang nanam kacang, biarlah ditanam kacang. Dibandingkan jagung, bagus jagung. Kalau masalah perawatan lebih besar kacang. Karena harus dicabut rumputnya, segala macam. Tapi kalau jagung ini cukup dengan semprot.
mudah perawatannya. Lebih mudah perawatannya. Kalau kita jaga hama, sama kacang juga ada hama, jagung juga punya hama. Ya, artinya bantuan sekarang yang diberikan oleh pemerintah provinsi melalui kacang bukan tidak diterima. Bukan nggak diterima. Nah, tapi memang kondisinya menurut masyarakat Lam Teba, petani Lam Teba lebih mudah dan lebih baik dengan tanaman jagung. Kalau hasil sangat bagus di segi jagung. Tetapi jagung ini kalau kita bilang kemauan orang udah banyak kali, tetapi kadang-kadang orang bingung kayak mana pagarnya karena sangat besar tantangan dia waktu berisi buahnya dengan babi. Hama, babi. Saya sekarang kalau didukung itu maunya nibung, lokasi nibung itu ingin ada pagar semua. Dipagari semua. Dipagar semua. Biar orang itu saat mudah air ke sawah dia tanam di sawah. Ya. Saat kering. Saat kering bisa di sawah ada tali air. Saat musim hujan bisalah digunakan lahan yang di gunung gitu. Jagung ya. Oke. Jadi harapan Pak Fakri kalau bisa tetap dilanjutkan. Saya rasa karena kenapa saya selalu ngomong biarpun bukan melalui saya enggak apa-apa, saya senang hati penting orang daerah saya terbina. Saya ingin betul-betul sama-sama makmur. Bukan bahwa saya menolak bantuan, tapi kecewa rasanya kalau orang daerah saya sesudah ada kemauan tanpa dukungan lagi. Ya. Jadi harapannya pemerintah, provinsi, pusat dan daerah bisa terus melanjutkan ya sehingga kepercayaan masyarakat, keinginan masyarakat Lam Teba khususnya ya dan harapannya juga proses pembinaan kawasan GDAD itu bisa terus berjalan baik Pak Fakri ya. Ya, jadi kita doakan mudah-mudahan ya melalui media podcast ini ya nantinya bisa didengarkan oleh pemerintah provinsi, pemerintah pusat dan daerah sehingga harapannya masukan dan keinginan dari masyarakat dan petani di kawasan Lam Teba bisa tercapai ya. Mungkin itu aja teman-teman sahabat-sahabat BNP Aceh dimanapun berada ya, bincang podcast kita kali ini bersama masyarakat atau petani Lam Teba Kabupaten Aceh Besar yang merupakan salah satu penerima manfaat program GDAD ya. Kita jumpa di lain sesi atau lain episode podcast BP Aceh. Saya akhiri wabillahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.